Kopi tawar hitam pahit boleh, itu sehat. Nah, masih penasaran kan titik kemana aja yang akan parah? Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita punya project perbaikan perangkat audio tape radio player merek Polytron model GB331C. Model GB321C sudah pernah dibahas pada konten sebelumnya. Silahkan tonton videonya bagi yang belum menonton. Perbedaan yang mencolok dengan model GB321C adalah jumlah dek mekanik tape-nya. Pada model GB331C yang sedang kita bahas ini memiliki jumlah dek pemutar kaset 2 buah, sedangkan pada model GB321C hanya 1 buah dek. Ini adalah varian Grand Bassoke, produk dari Polytron, yang dibuat sekitar tahun 2000-an. Di bagian bawah panel depan terdapat soket input mikrofon sejumlah 1 buah, dan nampaknya perangkat ini sudah mengalami modifikasi dengan ditambahkan modul digital audio player. Radio penerima terdiri dari 2 band, yaitu MW dan FM stereo dengan tampilan skala gelombang radio seperti ini. Pintu kaset mekanik tape bertuliskan dek A dan dek B. Bagian panel atas perangkat dengan kelengkapan seperti ini. Bagian belakang perangkat nampak seperti ini. Tongkat antena radio penerima FM masih utuh dan original bawaan perangkat Polytron. Kabel input AC utama berada di dalam tray baterai. Perangkat ini bisa dioperasikan dengan sumber baterai tipe atau ukuran D 1,5 volt sebanyak 8 buah. Sumber tegangan input AC utama dengan pilihan tegangan kerja 110 volt atau 220 volt AC. Terdapat soket RCA audio output untuk hubungan dengan perangkat subwoofer. Untuk pilihan sumber tegangan input disediakan saklar dengan marking AC/DC. Kita coba hidupkan perangkatnya. Terima kasih untuk Kang Estu atas kiriman perangkatnya dan untuk segala dukungannya. Berdasarkan keinginan dari yang punya, perangkat ini sebetulnya masih menyala dan sudah dimodifikasi dengan modul digital audio player, hanya saja kurang sempurna karena fungsi tape player tidak bekerja atau rusak. Jadi tugas kita adalah menjalankan kembali fungsi tape player ditambah dengan fungsi input dari modul digital audio player. Fungsi radio bawaan juga harus tetap jalan. Tidak ada salah satu fungsi yang dikorbankan untuk penambahan fungsi input dari digital audio player. Potensio pengatur frekuensi grafik equalizer sulit digerakkan, kemungkinan kotor. Begitu juga dengan saklar fungsi input, koneksi bermasalah. Fungsi radio penerima FM tidak bermasalah, penerimaan gelombang radio dan indikator FM stereo masih normal. Tombol fungsi mekanik tip dek A dan B bermasalah, pintu kaset tidak bisa dibuka. Oke, lanjut bongkar casing perangkatnya.
Berikutnya kita lakukan proses perbaikan dan restorasi. Untuk sobat elektro yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru dari channel ini. Polytron GB331C komponen pada panel atas nampak seperti ini. Komponen utama radio penerima AM/FM menggunakan IC utama TEA 5711. Sebagian lubang skrup tertutupi debu, sehingga kepala obeng sulit untuk melepas skrup. Modul rangkaian menempel pada panel depan perangkat. Modul rangkaian dan mechanic tape sudah kita lepas dari casing. Mechanic tape dengan fungsi 2 deck tape layer kondisinya seperti ini. Head tape masih original bawaan perangkat Polytron. Pinch roller terlihat masih dalam keadaan bagus atau layak pakai. Karet sabuk dari flywheel capstan ke idle coupling hilang pada masing-masing deck. Motor penggerak mechanic tape dengan tegangan input 9 volt DC. Arah putaran CCW menggunakan kontrol kecepatan eksternal. Jumlah kabel pada terminal 4 jalur. Pada model ini, pengatur kecepatan motor mechanic tape eksternal menggunakan trimmer potensio RT203 dengan resistansi 4K7 ohm. Pada pin 1 dan 2, soket AE203 terlihat disatukan dengan timah solder. Ini adalah modifikasi yang telah dilakukan untuk instalasi modul digital audio player terdahulu. Pin 1 dan 2 soket AE203 terhubung dengan saklar daun pada mechanic tape. Tombol fungsi rewind dan forward bermasalah disebabkan oleh dudukan pengunci pegas. Kedua fungsi tombol tersebut patah dan pegasnya hilang.
Coba perbaiki dengan pegas yang sama sabutan dari mekanik tape bekas. Untuk pengunci pegas yang patah kita ganti dengan skrup kecil. Tombol fungsi dek B sudah normal. Lakukan hal yang sama pada dek A. Ya, semua fungsi tombol mekanik tape sudah normal. Karet sabuk flywheel ke idle coupling hilang. Pasang kembali karet sabuk tersebut dengan ukuran nomor 12 pada kedua dek. Ukuran karet sabuk motor ke flywheel capstan nomor 19. Kita uji terlebih dahulu motor penggerak mekanik tape-nya. Apakah masih berjalan normal? Berikan tegangan input pada terminal tegangan motor. Ya, terlihat flywheel berputar, menandakan motor telah bekerja. Coba fungsi tombol mekanik tape-nya. Pinch roller dan base reel berputar, menandakan tombol fungsi mekanik tape bekerja. Bersihkan kotoran yang menempel pada komponen mekanik tape. Untuk head tape, bersihkan permukaannya dengan cairan alkohol. Mekanik tape sudah selesai diperbaiki dan siap untuk dipergunakan. Berikutnya, kita lakukan perbaikan blok rangkaian tuner dan grafik equalizer. Grafik equalizer menggunakan potensio geser dengan nilai resistansi 100 kilo ohm stereo sebanyak 5 buah, jumlah kaki 6 pin, panjang tangkai 1,5 cm. Potensio pengatur level mikrofon, nilai resistansi 10 kilo ohm. Potensio pengatur volume utama, nilai resistansi 50 kilo ohm stereo. Semua potensio ini bermasalah saat digeser. Tangkai susah untuk digerakkan. Saklar mode surround bermasalah saat dioperasikan. Tangkai saklar tidak bisa kembali, kemungkinan kotor pada bagian dalam. Saklar fungsi input sedikit bermasalah pada posisi input radio FM. Kemungkinan koneksi saklar kotor perlu dibersihkan. Bersihkan kedua saklar dengan menggunakan kontak cleaner. Untuk mengatasi permasalahan pada potensio grafik equalizer yang susah digerakkan atau digeser, lepas potensio dari PCB, bersihkan dengan kontak cleaner dan berikan pelumas khusus untuk bahan plastik. PCB rangkaian masih bersih, tidak perlu dilakukan pencucian dengan deterjen. Potentiometer grafik equalizer sudah selesai diperbaiki.
tangkai sudah ringan digerakkan atau digeser. Berikutnya ke blok rangkaian preamplifier dan power amplifier. Power amplifier menggunakan komponen utama IC 601 AN7135 yang berfungsi sebagai power amplifier terintegrasi dengan daya 7,5 watt stereo, tegangan maksimal 15 volt DC pada beban 3 ohm. Preamplifier head tap menggunakan komponen utama IC 201 IC202 JRC2068D, yaitu High Performance Low Noise Dual Operational Amplifier. IC501 7809 adalah regulator 9 volt DC untuk keperluan suplai tegangan, preamplifier, motor penggerak mekanik tap, dan tuner. Rangkaian preamplifier mikrofon dan auto vocal changer menggunakan komponen utama transistor 2SC945. Rangkaiannya seperti ini. T206 adalah transistor 2SC2328 berfungsi sebagai saklar negatif untuk suplai tegangan motor mekanik tap. T501 adalah transistor 2SC2328 berfungsi sebagai regulator 9 volt DC untuk suplai tegangan ke rangkaian preamplifier head tap, mikrofon, dan tuner. Rectifier tegangan utama 18 volt DC menggunakan 4 buah dioda yang disusun jembatan dengan kode IN5392. Filter tegangan utama 18 volt DC menggunakan kapasitor C506 2200 mikrofarad 35 volt. Baik, berikutnya kita kembalikan beberapa komponen yang dilepas karena proses modifikasi terdahulu. Dalam hal ini IC201 dan IC202 tegangan input dilepas sehingga rangkaian preamp head tidak bekerja atau non-aktif. Komponen yang dilepas adalah jumper dengan marking R253 dan R254. Salah satu pin dilepas. Kita solder kembali ke jalur yang terhubung ke kaki IC201 dan IC202 pin nomor 8. Ini adalah kabel audio output dari modul digital audio player lama. Sekalian kita lepas, sambungan kabel tidak tepat. Pada soket AE203 ada solderan yang menghubungkan antara pin 1 dan 2. Ini perlu dilepas. S201 adalah saklar 18 pin mode play rekam. Bersihkan koneksi saklar dengan kontak cleaner. Bersihkan juga S502 saklar pilihan sumber AC atau DC dan soket RCA subwoofer output. Sebagian solderan kaki komponen retak, lakukan solder ulang pada bagian tersebut. Bersihkan lapisan bawah PCB dengan thinner pembersih atau cairan IPA. Ini adalah soket input mikrofon. Terdapat satu buah transistor dengan kode 2SC945 berfungsi sebagai preamplifier mikrofon. Output preamplifier mikrofon dihubungkan dengan soket AE402
diumpankan ke preamplifier mikrofon tingkat kedua, selanjutnya diproses oleh rangkaian auto vocal changer. Sebelum melakukan proses modifikasi, kita bongkar speaker dan modul digital audio player pada panel depan. Speaker berukuran 4 inch, magnet double, dan sudah include dengan tweeter yang ditempatkan pada penutup coil di bagian tengah membran speaker. Frame digital audio player dilem ke permukaan frame perangkat, tidak diperkuat dengan baut. Untuk menambahkan input modul digital audio player ke perangkat tanpa mengganggu fungsi bawaan perangkat, kita membutuhkan saklar DP-DT 2x6 pin 1 buah. Saklar akan ditempatkan di samping modul digital audio player. Knop saklar berbentuk kotak, sehingga kita buat lubang pada frame perangkat bentuk kotak. Lubangi dengan bor dan rapihkan menggunakan kikir. Dudukan saklar menggunakan spacer kuningan, panjang 1 cm, baut ukuran M3. Bersihkan frame depan perangkat dengan dilap menggunakan air deterjen. Lepaskan semua knop fungsi mekanik tape dan cuci dengan air deterjen, sama halnya dengan knop lainnya. Berikan pelumas pada gear, skala gelombang radio, dan engsel pintu kaset mekanik tape. Berikutnya, kita lakukan instalasi saklar modifikasi untuk penambahan input modul digital audio player pada fungsi input tape player. Pemasangan kabel pada pin saklar sesuai dengan diagram yang telah saya buat, disesuaikan dengan skema rangkaian perangkat Polytron ini. Saklar non-aktif berarti fungsi tape, saklar aktif berarti fungsi digital audio player.
Potong jumper J405. Jumper ini menghubungkan antara regulator 9 volt DC ke suplai tegangan rangkaian preamplifier head tap melalui R252. Potong jalur PCB dari pin 1 soket AE203 ke R257 yang merupakan bias basis transistor T206. Kaki R257 disambung ke pin saklar modifikasi seperti pada skema ini. Untuk mempermudah instalasi, kita pasang terlebih dahulu semua modul rangkaiannya termasuk mechanic tape. Oke, kita mulai instalasi saklar modifikasi mode tape digital audio playernya. Dibutuhkan masing-masing satu buah kapasitor 1000 mikrofarad 16 volt dan resistor dengan nilai antara 10 hingga 47 ohm disesuaikan dengan kebutuhan arus. Ini adalah filter tegangan untuk modul digital audio player. Tempatkan kapasitor filter tidak jauh dari saklar modifikasi. Rekatkan dengan lem. Sambungkan signal audio output modul digital audio player ke pin 1, 2, dan 3 soket AE205, di mana pin nomor 1 adalah ground, pin nomor 2 signal audio L, dan pin nomor 3 signal audio R input mode tape player. Instalasi saklar modifikasi telah selesai. Rapihkan pengkabelan. Ini adalah trafo power supply dengan lilitan sekunder output single. Bersihkan kotoran yang menempel pada cover belakang perangkat. Untuk mengetahui tegangan output lilitan sekunder trafo, lakukan pengukuran pada kabel warna putih-putih. Ya,
Tegangan keluaran lilitan sekunder trapo terukur 15,41 volt AC. Jika melewati rectifier dan filter akan menjadi sekitar 19 volt DC. Instalasi modifikasi sudah selesai. Sekarang kita coba hidupkan perangkatnya. Diterima pujian sampean. Iya, nggak apa-apa, mangga. Dia yang akan paras. Untuk fungsi tap mode, saklar modifikasi pada posisi off. Fungsi tap mode sudah berjalan, hanya saja sepertinya putaran motor terlalu cepat. FM Tender. Ya, ternyata arus PCC modul digital audio player kurang memadai. Ganti resistor pembatas arus pada filter tegangan dengan nilai 10 ohm setengah watt. Resistor sudah diganti. Sekarang kita coba nyalakan kembali perangkatnya. FM Tender. Bapak Dulamin, teleponnya di mana cenah neng? 0855 genang tilu. Salapan tilu haturan pilu jeung siang. Teras oge teh hilap aya agen teh malahnya. Paling gede mah eta pun boy. Sekarang arus untuk modul digital audio player sudah memadai. Tegangan modul tidak drop. Enak. Nah, itu baik sekali. Minimal bisa meringankan, minimal bisa bikin rileks para sobat lah, biar nggak terlalu stres dan khawatir ya. Pijitan pertama tuh bisa di sela-sela antar. Pada mode Bluetooth input masih terdengar noise yang mengganggu. Sepertinya perlu pengecekan instalasi kabel tegangan. Level signal audio modul digital audio player terlalu tinggi. Perlu ditambahkan resistor pada pin nomor 2 dan 3 soket AC205. Untuk menghilangkan noise, coba lepas kabel ground dari kapasitor filter ke negatif kapasitor C506. FM Tender.
aux input model. The Bluetooth device is ready to pair. Ya, noise dari Bluetooth modul digital audio player telah hilang. Trimpot RT203 pengatur kecepatan motor mekanik nampaknya bermasalah sehingga putaran motor terlalu cepat dan tidak stabil. Nilai resistansi telah berubah, seharusnya resistansinya 4,7 kilo ohm. Langsung saja kita ganti dengan nilai yang sama. Trimpot telah diganti. Kita coba lagi fungsi tab-nya. Kabel antena input FM perangkat dengan modul digital audio player sambungkan bersama ke tongkat antena perangkat ini. Pasang cover depan dan belakang perangkat, perkuat dengan sejumlah 7 buah skru pengencang. Yang persembahan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dalam laga pertama grup B putaran keempat kualifikasi di putaran ketiga. The Bluetooth device is ready to pair. Proses restorasi dan modifikasi Polytron GB331C telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya. You just gonna take that. You ain't gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great.